Corong sana, corong sini. Potong bebek angsa. Oh ya, sorong sana ya. Masak Corong ke di rice kiri, cooker. corong ke kanan, corong kiri, corong kanan. Corong ke kiri, corong ke kanan. Ini ada yang lagi bahagia nih kayaknya Kamina. Oh, Kamina juga lagi bahagia lagi nih. Kita selalu always bahagia ya, Always. tidak boleh. Always open 7-Eleven gitu. Always bahagia. Oke, udah Ini live. kita makanannya. Kita makanan Mari apa kita ini? share dulu ya. Mari kita lihat dulu apakah masuk suara kita. Selamat Masuk, sore masuk. teman-teman. Oh, udah. Oh, tadi yang ngomong gitu sudah masuk. Tau? Corong apa itu? Enggak, belum. Oh ya, enggak bahagia. Kita Oh. selalu bahagia. Teman-teman, apakah Anda bahagia? Enggak boleh nanya gitu. Apakah Anda sudah bahagia? Harus bahagia ya. Ayo ring share. Meskipun dingin-dingin Yang bahagia apa di coba? share. Nih, siapa Amina sama ini deketan dong. Enggak. Biar ketepak. Oh, gitu ya. Ketepak apanya bahagianya. Ya Pepa kan? cantiknya, Oh, gitu. manisnya, modisnya. Nya. Ini kayaknya Kak Amina sama Kak Fahri ini masih lapar ya kayaknya. Lapar. Kalau lapar mau dibeliin lagi makanan? Ya, halo, beli. Ya, beliin ya. Ya, Asik. tapi harus hati-hati. Kenapa? Kan- Makanannya nggak boleh sembarangan makan. Oh, iya. Itu karena pengaruh makanan kali ya. Iya, Wes, mungkin ya. kandungan. acara. Kandungan yang terdapat dalam makanan akhirnya ya beginilah jadinya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana cuaca di Anda sana? Dingin, sewer atau panas? Oh, belum. Oke, kita mulai dulu acaranya ya. Kalau udah mulai ngomong kan nggak bisa-bisa. Oke. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya kembali lagi dapat bersama dengan Anda semua. Tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTSI. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra. Dan Aditya. Kita hadir kembali ya, membawakan informasi terkait sambil juga ngobrol-ngobrol nih, seperti judulnya saja ya, obrolan bersama dengan RTSI di sini. Sekarang kita cuma bertiga nih. Betul. Satunya lagi di Di rumah kan. lagi di rumah maksudnya. Kan biasanya kebiasaan di. Ya karena ya Di kemarin kandang. kan sempet nih ke ke Pingtung. Pingtung ya. Betul. Pingtung 1 hari bolak-balik, dan Pingtung itu bukan deket, bukannya kalau dari Taipei itu nggak deket kan? Iyalah. Iya. Kalau dari peta deket 1 Atau jalan senti. kaki. Iya. Ya, Di jadi sini kemarin tadi tulisannya pelongtung, kalau enggak Pingtung. pangtong. Oh gitu. Akhirnya benar Iya, pingtung. jadi ya Kak Yunus yang di rumah coba nonton nggak Kak Yunusnya? Ya, yang pasti sekarang lagi di rumah istirahat, besok gantian Kak Adit gitu ya. Iya. Besoknya lagi 2 hari kita ya Kak Amina. Boleh. Ya? Setuju. Oke deh, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai sekarang yang lagi rame nih kalau lihat TV ya, televisi ya. Kok keluar tuh sayuran, kok keluar tuh botol-botol, kok keluar tuh Botol. waralaba. Iya. Botol-botol. Kadang-kadang kita nggak ngerti botol itu botol apa kan. Oh, Nggak oke. ciri, iya kan? Oke. Bingung ya. Ya, saya bingung. Kok ada botol gitu. Oke, botol. Iya kan? Lihat botol ada kadang-kadang botol-botol Heisong segala macam juga keluar tuh. Oh. Kemudian juga ada bir kayak iklan. Oke. Tapi ternyata itu kalau yang nggak ngerti beritanya berita apaan sih? Mhm. Kok berita dikasih iklan lagi? Padahal kan udah ada sesi iklannya. Betul. Nah, kalau kayak gini teman-teman mungkin kalau ada yang berada di Taiwan atau memperhatikan di Taiwan, nah itu tuh juga akan melihat ya fenomena seperti ini nih. Betul. Dimana ya itu dia ternyata keluar lagi di jurus Jurus apa? jurus larangan. Oh, jurus larangan. Kak Adit kayaknya Siapa hari ini yang nggak dilarang nyambung sama dan ini. siapa yang Iya, kirain lagi jurus apa itu? Kalau di Indonesia kan mecahin botol. Heeh. Nah, ini jurus apa lagi? Jurus larangan untuk Jurus larangan. Kita yang jurus terus masukin pulpen yang diikat di pinggangnya, terus terus jongkok masukin gitu. ya Iya, jongkok, ke dalam botol. pulpennya masukin ke botol gitu. itu jadi 17 Agustusan dong gitu. Iya. Jadi permainan ya. Jadi ya ini ya apa sih larangan-larangannya kayaknya banyak banget nih. Iya. Kalau diperhatikan produk-produknya banyak. Kalau dulu Faridia terus terang Faridia bingung sebenarnya yang sudah dilarang itu berapa banyak sih? Karena dulu pertama kali bilang katanya Buah-buahan. Iya kan? Buah-buahan. Kemuan mangga. Iya. Mangga katanya Ada ada juga. mengandung apa? Kemudian ikan kan sempat kan? Iya. Ikan kemudian Ikan tambah lagi, aja tambah lagi. banyak. Hah? Ikan aja banyak Jenis seperti macam. kerapu, ikan sauri, terus ikan senangin. Senengin. Sekarang bahkan Senangin. cumi-cumi. Bukannya nyebelin gitu ya? Ikan senengin gitu kan? Ini masih kelaparan ini Kak Faridinya teman-teman. Tapi Oke. sekali ini semuanya makanan deh. Oh, iya, Kalau nggak iya. sempat juga kan sampai namanya nastar Taiwan juga dilarang kan waktu itu kan sempat kan?
Nastar oh iya 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 kan, iya sempat iya kan, karena nanasnya itu. Nanasnya. produk 10 produk apa gitu dulu. Nah, belakangan juga tambah lagi sampai Srikaya ya, pernah ya? Srikaya. Iya bukan? Oh iya 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 Srikaya itu. pernah tuh kan. Dia Tatemoya. pikirnya Srikaya selai, Iya iya saya pikirnya Srikaya, tapi ini Srikaya yang itu. Sri yang kaya gitu. Sri yang kayak kepala Buddha. ya kepala Buddha. Iya betul. Kepala Buddha. Ada Srikaya bentol-bentolnya. kalau kepala Buddha ya? Bentol-bentolnya Itu itu. Sirsak. Bentol banget. Kayak rambutnya Siddhartha Terus Gautama. apa bedanya Srikaya Kok sama Sirsak? bentol-bentol bukannya pernak-pernik apa gincu-gincu? Apa Kelihatannya kayak ada timbul-timbul gitu kan. Biasanya kalau kayak di patung-patung Buddha, Siddhartha Gautama atau di gambar-gambar kan ada bentol-bentolnya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Saya pakai bentol-bentol. Buah bentol-bentol gitu ya. Oke, lanjut. Sebuah Srikaya kemudian Buah dilarang Srikaya sama juga. Sirsak apa bedanya? Sirsak. Iya. Sirsak. Sirsak apa Beda. coba? Dia lupa apa sih Sirsak itu apa? Ya udah jarang makan loh, gimana Udah ya? jarang banget di sini Nangka, nggak ada. nangka, Ya nangka. pasti nggak. Oh, nangka tahu. sih? Nangka, sirsak kan satu Pepaya, ini, mangga, satu pisang, jambu dibawa dari pasar Satu family. Minggu gitu. Sirsak yang asam-asam ya? Asam-asam ya. Saya betul. nggak suka yang asam-asam. Maka Oh, dari itu gitu. saya lupakan yang Oh asam-asam. gitu. Kita sukanya yang manis-manis aja Oh, karena iya. hidup ini sudah cukup pahit dan asam gitu Oh ya. iya, betul Oke. betul betul betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Untuk larangan-larangan, nah sekarang ini gelombang larangan lagi nih, jurus gelombang larangan dari yang negeri seberang. Ya. Itu apa lagi nih sekarang? Sekarang ya masih Yang ikan botol-botol. sih. Iya, kemudian juga Ikan. kayak Minuman. produk-produk alkohol, Minuman. ya. Kemudian minuman seperti kita sebutkan aja namanya kali ya. Taiwan Iya. bir, kemudian kauliang segala Kauliang, macam itu juga ha-ha. turut dilarang. Mhm. Kemudian juga ada beberapa ya jadi kayak dari ikan, buah, kemudian ada biskuit juga kan? makanan. Biskuit, Ya, ya, ada seperti makanan itu juga ya, yang sempat Produk-produk, dilarang juga. uh-huh. Jadi bukan cuma hanya ikan atau buah aja, Mhm. namun sudah mulai merambat dan kita juga nggak tahu sih alasan Sebenarnya dibalik itu berimbas kenapa. nggak sih bagi masyarakat Taiwan yang notabene itu konsumen? Oh, konsumen. Konsumen ya, dimana kalau produsen kan sudah tentu karena Ah. itu bisa mengurangi penjualan mereka. Betul. Nah, kalau untuk masyarakat Taiwan sendiri, apakah ini juga ada imbasnya, baik imbas mungkin keuntungan atau juga kerugian yang didapat oleh konsumen akibat produk-produk hasil dari Taiwan ini dilarang dipasarkan di negara tetangga? Tentu saja kalau untuk konsumen, otomatis konsumen di Taiwan ya, tentu saja bukan konsumen yang di negara yang melarang untuk impor ya. Kalau konsumen Taiwan, banyak nih yang teman-teman Farid nih tanyakan, aduh gimana tuh kalau kayak gini? Bagus lah katanya, jadi harga lebih murah. Oh iya. Iya kan, Hmm. otomatis kalau dulu kan seperti misalnya kalau belut, ya sekarang akhirnya belut tidak ekspor, jadi kebanyakan masuk ke Dipasarkan di dikonsumsi, Taiwan dipasarkan sendiri. di domestik Taiwan sendiri, otomatis harganya lebih murah. Iya. Kemudian kalau yang lain-lainnya ya otomatis jadi harga lebih menurun. Mhm. Dulu mungkin kalau situ sebagai makanan yang mahal atau makanan mewah, sekarang jadi boleh bilang makanan yang merakyat. Ada yang bilang begitu, tapi tentu saja ya dengan demikian berarti ya menghancurkan juga pasar untuk ya itu Produk tersebut. barang tersebut, Iya. produk tersebut. Seperti kan ikan kerapu ya, sempat karena ikan kerapu boleh dibilang makanan-makanan yang cukup mahal di restoran-restoran, dan di mana ikan kerapu karena tidak dipasarkan di daratan Tiongkok, sehingga ada beberapa sekolah di mana makan siang mereka mendapatkan menu ikan kerapu. Wih, langsung jadi Iya. menu sultan gitu untuk anak-anak gitu ya. Wes, Wah. menu sultan. Ini kemarin ke Pingtung juga menu sultan, Kak. Oh ya? Enggak, dalam saya kereta. nggak beli yang sultan, saya yang agak Yang melarat. sultan. Kalau Kak Yunus yang sultan. Iya. Emangnya ada yang sultan gitu? Sultannya apa tuh? Enggak, soalnya kan saya beli bento dari kereta api, TRA Bento kan, Tai Tie Pientang itu kan Iya. sangat terkenal. Itu lihat-lihat aja menunya. Nah, yang paling mahal ya ikan kerapu. Berapa? Dipatok $150 Taiwan gitu. Satu bento. Satu Ya, bento. maksudnya oke Ikannya- dong, bukan Oke. sultan sekali Gede dong. nggak? Oke. Heeh. Hah? Nanti ikannya Dagingnya jangan-jangan lumayan gede kok, segedenya tebel, dagingnya lumayan tebal, kemudian porsinya juga ada banyak. Banyak. Kemudian Oh, selain murah ikan ya? juga masih ada sayur. Jadi kayak oke. memang oke kok, harganya Di oke. mana belinya hanya untuk kereta api di Pingtung aja atau Enggak, gimana? waktu itu saya di Taipei Main Station. Oh, Taipei Main Station udah ada. Iya, udah Oke. ada, Mesti udah dalam ada. kereta apa di luar kereta? Di luar. Interogasi nih Iya. karena Ya, nanti mau jadi beli. kalau Anda bisa makan mau cobain, kok saya kayaknya nggak pernah dapat bento ikan kerapu nih. Di luar kereta sih, di luar kereta. Di luar kereta ya, jadi bisa beli yang ikan kerapu ya. Betul. Karena biasanya nggak, meskipun sudah ada larangan ekspor atau impor ke daratan Tiongkok atau RRT, nah tapi untuk yang menu-menu ikan kerapu gitu kayaknya kalau seandainya
yang secara umumnya juga masih nggak banyak ya di Iya, Taiwan ya. betul Iya. itu. Bener sih. Maka dari itu waktu itu sempat lihat juga, jadi merasa penasaran. Awalnya pengen makan, pengen beli. Tapi karena saya orangnya yang memang kurang suka ikan ya. Gimana? Jadi Nggak suka ikan gara-gara harganya turun jadi 150 langsung beli 2. gitu. Nggak apa? Enggak, saya Langsung enggak. tidak beli juga karena Langsung tidak beli suka juga karena nggak suka ikan, karena takut amisnya sih. Saya kurang tahu sih kalau ikan kerapu itu ada kayak amis atau enggaknya sih, kurang tahu. Cuman Oke, takut aja, takut udah beli mahal-mahal ya. Loh, Kak Adi. Apa? Kalau makan ikan biar cerdas loh. Lagian Iya. mengandung apa sih Omega. Oh jadi dunia kesehatan sih kita sekarang. Enggak, kalau dulu makan Iya. karena dipaksa. Oh. Kalau nggak makan nggak ada duit jajan. Nah, ya makan. iya. Yang pasti nih katanya yang paling enak tuh makan cumi-cumi yang cuma-cuma. Oh, iya, Oh. cuma-cuma. Kata Dwi Budi Harjo. Apapun ya kayaknya makanan yang bisa dimakan Secara dan cuma-cuma, cuma-cuma itu enak. enak. Belum tentu loh, belum Enak. tentu loh, belum tentu loh. Kalau seandainya kasihnya nggak niat gitu, Ya. dikasihnya diapain gitu kan Tanda rasanya nggak kutip enak. cuma-cuma gitu ya. Itu yang pentingnya ya teman-teman ya. Betul, iya. Jadi Iya. tentu saja ya. Nah, jadi otomatis kalau tadi kan bilang cuma-cuma. Kalau ini dibayarnya nggak cuma-cuma ya, tapi dibayarnya berkurang banyak. Otomatis orang lebih senang kan. Iya. Mm-mm. Oke, setelah ikan kerapu, Ya. masih ada ikan senangin. Ikan senangin juga makin murah harganya. Ikan senangin senangin. seperti apa sih? Dia seperti bandeng kecil, Aha. tapi lebih kecil sih. Aha. Terus itu ikan, kalau nggak salah ikan air laut yang sudah dibudidayakan dan hampir 70 hingga 80% itu ikan itu memang diproduksi dijual di daratan Tiongkok. Oh, Jadi saat oke. ini yang dimana larangan ini diberlakukan maka akan berimbas berat kepada petambak Peternak, ikan, ya, petambak ikan. menambak, iya. Nah kemudian kalau misalkan kan kita sering mendengar nih kalau nggak beli udah konsumsi sendiri, buah makan sendiri, ikan makan sendiri, Wah. apa biskuit makan sendiri, minuman beralkohol minum sendiri. Jadi minum sendiri Jangan semuanya. dong kalau itu jangan itu Iya, bahaya kalau ya. itu bahaya. Nanti terakhir apalagi kalau menyetir mobil, wah nggak boleh itu ya. Iya. Ya yang pasti tentu saja otomatis ya produsennya akan ngerem nih untuk memproduksi jadi tidak terlalu banyak lagi. Atau juga mungkin Dicari butuh komunikasi sih, ya. Kemudian dicari Atau juga negara benar. alternatif seperti Iya, banyak benar. banyak produk-produk Taiwan itu akhirnya dialihkan diekspor mungkin ke Jepang. Iya. Kayak kue nastar kan akhirnya nanas ke Jepang. Ke Jepang. Apalagi kan Ke hubungan tempat-tempat dengan yang Jepang lain. juga bilang cukup baik kan. Iya. Iya. Bahkan- Sejak adanya gempa dan sebelum-sebelumnya memang udah saling tolong-menolong lah. Iya, iya. Jadi biasanya gini nih, asal alternatifnya ya di ekspor ke Jepang. Betul, bahkan buah serikayanya juga waktu itu sempat diekspor sampai ke Singapura. Ya, buah serikaya tatemoyanya gitu, sempat diekspor ke Singapura. Kemudian seperti ikan kerapunya, kalau kita kan masakan Chinese ya, yang Iya. masakan tradisional Tionghoa itu kan biasanya kalau kita itu paling seneng ikannya masih Utuh, kelihatan utuh. utuh gitu kan. Nah, ini juga dari pihak pemerintah juga lagi mencari cara untuk mengekspor ikan kerapunya ini ke luar negeri, contohnya ke Secara barat utuh. nih, ke Amerika nih, ataupun mungkin ke Eropa. Namun karena perbedaan budaya ya, kalau kita orang di sini ikannya kelihatan utuh nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bagi orang Amerika nggak makan mereka. Iya, Oh. harus Mereka maunya potongannya. yang ikan filet gitu. Oh, Jadi yang udah potongan. kepotong, mungkin udah ditepungin atau gimana gitu kan. Nah, mereka Lebih maunya praktis begitu. langsung yang Iya. Iya, praktisnya ya. jadi atau dari kepala dan ekor nggak kelihatan. betul betul. Jadi dagingnya dari tok. pengusaha ataupun pemerintah juga lagi memutarkan otak nih untuk mencari cara guna menyelesaikan isu dilarangnya ataupun ditangguhkannya impor ataupun ekspor produk-produk perikanan benar. sih. Jadi sama seperti pamelo tuh sempat kan lagi pas Iya, iya. festival pertengahan musim gugur kan Betul. banyak sekali pamelo dan ternyata juga dilarang kan untuk ekspor untuk di ke daratan Tiongkok. Apalagi diekspor, ngomongnya- iya, ke kadang-kadang sana. ngomongnya ekspor kan Taiwan, Iya. import kan daratan Tiongkoknya. Jadi mesti ngomongnya ekspor impor gitu, kan Iya. bingung. Nah. Ya, yang pasti pada saat itu karena ada larangan, sedangkan ya itu dia panennya kan udah bilang itu kan Udah musimnya. secara musiman kan. Akhirnya ya digunakan untuk ya berbagai ragam bentuk Iya. makanan Betul. seperti bikin selai lah, kemudian dipisahin juga, dibikin Betul. jus lah, Betul. begitu dikombinasi dengan segala macamnya agar bisa istilahnya lebih multi deh modelnya Iya, ya. sebenarnya untuk tiap-tiap produk itu juga ada spesifikasi masing-masing ya. Contohnya saja perikanan. Ada juga negara-negara yang menginginkan itu ikan segar. Padahal rata-rata ikan kan kebanyakan yang kita dapat mungkin karena kita tinggalnya itu agak jauh dari pantai atau laut, jadi kita makannya itu adalah produk beku. yang sudah dibekukan. Yang dibekukan. Tapi Amina juga sempat mendengar ya seperti ikan kerapu, kebanyakan itu mereka makan itu juga makan ikan segar. Iya. Dan oke. oleh karena itu yang untuk kerapu ini pada saat adanya larangan
juga berimbas berat bagi petambak ikan kerapu. Mhm. Karena mau nggak mau mungkin ikan yang sudah mereka budidaya itu dalam posisinya sudah siap disajikan, Iya. akhirnya mau nggak mau juga pakai beku. Jadi Mhm. dibikin Buka juga. jadi produk beku. Iya, soalnya Iya. kalau ditinggalin kayak gitu lama juga nanti mungkin dagingnya udah tua, Kualitasnya alot berbeda. gitu ya, Iya, kualitasnya betul. juga Jadi berbeda. memang ada usianya kan ya. Jadi ya itu dia masalahnya, nggak segampang itulah. Betul, Makanya betul, butuh betul. komunikasi agar bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin juga kalau seandainya itu bukan larangan secara sepenuhnya, mungkin larangan sebagian atau bagaimana ya, karena ini sekarang banyak sekali produk-produk yang dilarang. Nah enaknya sih nanti berarti pas lagi tahun baru Imlek juga harga barang lebih murah dong ya. Amin kalau gitu ya. Kalau gitu sih saya cuma bisa bilang amin aja. Karena sekarang ini kan banyak yang menjerit katanya barang harga mahal semua. Iya, betul. Apalagi meskipun ternak segala macam, bahan pakannya itu buat makan mereka pun itu udah naik. Nah, telur naik, udah gitu harga daging naik, segala macam naik gitu kan. Jadi otomatis ya kalau saya agak murah ya itu yang diharapkan kebanyakan orang sih ya. Iya pastinya. Mari kita aminkan saja kalau begitu. Amin. Habis Lagi itu Imlek kalau ya. misalnya lagi murah, timbun. Oh, iya, Oh. nanti- Beli yang banyak Oh gitu ya, ya. kulkasnya cuma satu Kak Mina. Emangnya Konsumsinya timbun- yang banyak. Oh gitu. Jadi, nah itu dia hati-hati nanti di obesitas kali ya. Bener. Enggak, pokoknya kan Mumpung murah makan banyakan, nanti kalau mahal kita nggak makan gitu kan. Iya, Ada itu. orang yang berprinsip kan kalau gratis ya boleh makan banyakan, kalau nggak gratis jangan makan gitu. Oh, iya. Waduh, nggak boleh tuh kayak gitu ya. Oke Strateginya. teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Saya Farini Anwar. Amina Chandra, Nah, Aditya. mohon pamit dulu. Sampai Sampai jumpa. jumpa semua. Bye-bye. Bye-bye. Ya di sini katanya nih yang senangin bener ya di Indonesia namanya senangin ya. Iya, senangin. Kita senangin. Seperti apa sih? Seperti apa? Nanti, Nah, Farin ini taunya ikan kembung, ikan bawal putih. Farin taunya dari kecil makannya itu doang. saya kalau ikan memang kurang tahu. Taunya kalau emang hidup di dalam air, kemudian bersirip Bisa ya, berenang. kemudian ada ekornya bisa berenang. Nah, itu ikan. Iya. Bersirip Putri Duyung loh. Belum tentu Ah, bersirip itu loh. ikan. Bersirip. Putri Duyung. Ikan duyung. Iya, ikan duyung. Ya, ya. Pasti bersirip mah ikan. Lumba-lumba bisa juga loh. Lumba-lumba bukan iklan. Ya, ikan maksudnya ya. kan salah Ikan- satu dari ikan hiu. kriteria itu. Ya. Jadi yang pasti mesti bisa berenang lah. Iya, mesti bisa berenang. Itu yang paling mutlak. Cumi-cumi Cumi-cumi. Hah? Cumi-cumi Kalau makan. digoreng, cumi goreng tepung, mantap. Bakar, cumi Tapi bakar. yang cuma-cuma juga nggak? Yang cuma-cuma juga nggak? Enggak, kalau Enggak. cumi goreng tepung mahal, nggak ada yang cuma-cuma. Oh gitu. Iya. Mungkin makan dulu, kemudian mesti kerja di restorannya, cuci piring sebulan gitu buat bayar. Kepiting? Hah? Kepiting? Tadi ada yang komentar nih katanya suara kakak-kakak cewek agak kecil. Nah. Kita kecil ya, kita Ini kan memang Terlalu lembut lagi, ya. lagi cok tes kali ya mungkin ya. ya harus Nah, kemudian di lembut sini gitu. Edi Setiawan nyimak. Idris selamat siang dari Idris Wonosobo hadir. Agak kecil. Ya. Kemudian Dwi Budi Reharjo juga selamat siang semuanya. Yuyu juga, Yuyu Wahyuni selamat Goropa siang. apa sih? Ikan kerapu mahal, boleh coba ikan goropa. Wah itu dia. Nanti kita bisa coba kasih lihat search nggak? ya. Ikan goropa, Goropa seperti apa? Ikan senangnya aja Farin nggak tahu. Ikan kerapu juga karena terakhir yang berita inilah baru Farin tahu, agak sedikit tahu. Ikan kerapu itu bukannya kayak ikan sedikit ikan pembersih bukan? Beda lagi ya? Ya, sedikit model tipenya. Mirip Tipenya gayanya. kan. Iya. Karena dulu pernah kan kita jalan-jalan kemana gitu kan ada ketambak ikan kerapu, nggak salah ke Kilung ya. Ikan Oh, gitu kerapu ya? dong begini Kak. Yang kayak batu. Iya, ikan kerapu. Nah, kayak ikan goporo, Goropa. gogoro. Goropa, ikan kerapu yang cukup besar. Tuh katanya apa? Untuk Fahri Ilyas katanya senangin merupakan makanan ikan favorit kami sekeluarga. Wih, Wow, mantap. ikan kerapu goropa. Goropa. Ya, itu salah satu jenisnya kerapu. Ya. Sama-sama kerapu, cuman jenisnya namanya goropa. Jadi lebih Dia murah kelas ya. kakap. Oh, kelas kakap. Lebih Bukan enak. kelas seri. Kan orang bilang kalau kelas kakap pun maksudnya Karena dia lebih enak katanya. Oh gitu. Kalau Wow. Indonesia mahal nggak ya ikan kerapu ya? Sehingga saya sih Indonesia juga merupakan salah satu produsen ikan kerapu terbesar loh. Oh ya. Iya. Iya, Di karena Riau iya katanya. kan negara maritim juga. Iya, itu dia Ikan makanya. kerapu gitu Ikan Indonesia. Napoleon. Ada lagi. Itu ikan Napoleon pahlawan loh. katanya mahal. Oh, gitu Ikan ya? Napoleon Terus ada dijadiin yang buat bilang nih bubur katanya ikan tuh kata mahal. Idris nih Oh. katanya paling enak bandeng dong. Wah, Farini ikan taunya bandeng. bandeng presto. Oh. Kalau bandeng yang biasa kayaknya ada kadang-kadang sedikit bau tanah ya. Iya Gitu bukan? ya? Itu yang makan yang bandeng itu bukan? Bandeng itu Bau tanah. semui. Iya, Iya, semua. yang bau tanah yang banyak tulang.
banyak tulang Aha. ya, tapi enggak kalau di Taiwan punya ikan bandeng di Udah Taiwan. dibersihin kali. Nggak bawa ikan? Enggak. Nggak bawa ikan. Nggak bawa ikan itu Baunya ikan. kepiting. Dia bawa Bau kepiting. Makanya kepiting itu ikan hebat. Ya tergantung sih jenis-jenis ikan. Kalau dulu terus terang hari ini bener cuma di pas Ikan lagi di gurame Indonesia cuma kali. taunya gurame ya. Gurame. Kalau ikan gurame ada yang Bukannya bandeng ya banyak ini. lebih lebar bukan? Nggak tahu bentuknya, Farini cuma tahu. Mari kalau kita tadi tes jadi- ya pengetahuan Kak Farini seputar ikan-ikan. Tidak akan tahu Pertanyaan semuanya. pertama. Warnanya ikan yang belang-belang warnanya jingga dan putih namanya. Manfish. Iya bukan? Ayo Kak Adet. Belang-belang hitam dan Finding. putih. Itu ikan. Ikan badut. Nanyanya orang yang nggak Ikan tahu. badut Oh, ya? clownfish. Iya ikan Nemo. Kok Nemo clownfish sih? namanya. Hah? Kenapa mirip badut Farini tahu kali? nih ikan cupang lah. Ikan Yang cupang. buntutnya bagus tuh. Oh iya iya. Yang buntutnya bisa Sering. kadang-kadang kalau bisa Yang- diaduin kan. Yang kayak apa rock lagi penari gitu Iya ya. iya iya ikan cupang. Ikan cuca. Memang berapa kali kita mau piara tuh ikan cupang di atas nih di ruang kantor. Katanya gampang lah pelihara ikan cupang. Iya, karena tiap kali dikasih sedikit makanan dia bisa Iya, hidup. Dan terus itu ditaruh aja. Di situ aja di situ dia nggak bergerak apa-apa, diam aja begitu udah oke. Iya, nggak ditaruh mesin oksigen Iya, atau itu apa dia. gitu, Kalau taruh piara aja. kalau piara ikan mas ya, ikan Awas loh koki. dia pingsan, Adit yang tanggung jawab kasih CPR loh. Waduh. Wah, gimana caranya CPR-nya coba Masuk ya? ke dalam. Ada nggak pendapat nih kalau itu mau piara ikan kalau di dengan ruang terbatas mungkin ya akuariumnya kecil-kecil aja kali ya. Kalau gitu mari kita pelihara ikan kerapu satu. Oh ya? Pas sudah siap langsung goreng. No. Enggak, kalau udah udah dipiara nggak bakalan deh ya, Oh, gitu nggak ya? berani ya. Yang pasti nih kata Dwi Budi Raharjo bilang kalau ikan bau tanah karena ikannya tidak sehat jadi bau tanah. Oh begitu. Oh, kirain karena tambaknya. Oh, ya. karena dia makan tanah kalau Farini pikir ya. Karena dia kan kadang-kadang dia makan segala ikan kan kadang-kadang Iya. makan segalanya. Terakhir dia makan tanah gitu. Kayak apa sayur-sayuran ya. Oh, gitu. Kadang-kadang sayur-sayuran bisa ada rasanya tiba-tiba pahit kan. Iya. Nah, katanya Atau kan- juga tiram. Kalau misalkan kita beli tiram Ada yang pasir belum ya? dibersihin, terus sama penjualnya itu minta kita ini dulu tusa, artinya buang Busanya. Pasir. pasirnya. Jadi tinggal direndam lagi ke air yang dikasih garam biar dia keluarin lagi airnya, terus kalian juga keluarin pasir-pasirnya di dalam tubuh kerang tersebut. Oh Nah, gitu. setelah berapa jam kemudian baru dibersihkan lagi, baru diolah, baru dimasak. Oh, terima kasih nih informasinya untuk Dwi Budi Raharjo. Ternyata begitu tuh bawah tanah ya. Kadang-kadang gitu juga sih namanya. Kalau ikan nggak fresh sama ikan fresh itu beda ya. Makanya orang Taiwan atau biasa mereka sukanya kalau memang memperhatikan kefreshan makanan, biasanya mereka kalau ikan tuh maunya yang 1 biji. Udah itu cuma diolahnya Biji. 1 ekor. Ekor, iya. Kan dikasih ekornya doang. Kalau 1 ekor dikasih ekornya doang. 1 biji aku pikir. Ikannya dibikin dibulu gitu ya. Nah kemudian juga katanya masaknya juga cuma di steam doang. Iya, Kalau dia direbus. karena udah dipakein bumbu, misalnya pakai kadang-kadang yang masakan Thailand kan ya lemon ya. Iya. Ikan lemon itu juga kadang-kadang udah ketutup nih rasanya dengan medoknya lemon atau asamnya lemon. Iya, biar Sementara kalau seandainya bener-bener fresh itu cuma di steam doang udah cukup. Jadi makanya begitu. Nggak suka. Nggak suka tuh kalau Ada yang tahu, ada yang ngomong nggak suka deh. Yang pasti Kak Adet makan ikan tuh sehat. Iya betul. Ikan itu sehat dan Ikan itu sehat, bukan makan ikan itu sehat ya. Beda lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi ya tentu saja harus memperhatikan Kan. kan. Oke deh, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI kita akhiri dulu sampai di sini ya. Jangan lupa selalu asup makanan yang sehat-sehat agar kita tubuhnya selalu sehat. Apalagi yang berada di Taiwan yang saat ini sudah dingin nih. Kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, Aku selalu beri ASI, makanan bergizi dan dan imunisasi. imunisasi. Oh ya, berat Badanku badanku ditimbang ditimbang selalu. terus. Kak Adit beda generasi Kak. Kak Adit lagunya apa? Seiko kera tepurun. Sampai jumpa semua. Bye.